Halo Bapak dan Ibu, jujur deh, kalau dengar kata orientasi sekolah atau MPLS, kadang bawaannya deg-degan duluan kan? Nah, tarik napas lega sekarang juga, karena kekhawatiran soal masa orientasi yang menakutkan itu resmi jadi masa lalu. Hari ini kita bakal bedah tuntas aturan main baru, yaitu Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini bukan cuma tumpukan kertas aturan loh, ini semacam jaminan hukum super kuat biar transisi anak kita ke sekolah baru itu benar-benar aman, mendidik, dan pastinya seru banget. Kita bakal bahas apa aja hak anak, peran kita sebagai orang tua, dan gimana cara kita memantau semuanya langsung dari rumah. Oke, biar nggak bingung, ini nih peta obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari era baru MPLS 2026, lalu gimana sekolah menjamin keamanan siswa, daftar periksa buat kita para orang tua, zona nol toleransi, sampai ke evaluasi dan transparansinya. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama nih, era baru MPLS 2026, benar-benar sebuah perubahan besar-besaran. Gini ya, kalau dulu orientasi itu identik sama hal-hal yang bikin cemas, sekarang di pasal 1 itu udah diwajibkan banget yang namanya budaya sekolah aman dan nyaman. Dan yang bikin salut, aman di sini bukan cuma soal fisik loh, aturan ini benar-benar ngejamin kesejahteraan psikologis, dan ini yang penting banget zaman sekarang, keamanan digital atau cyber anak kita. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya perundungan, mau itu di kelas fisik atau di grup-grup chat. Ibaratnya, sekolah itu jadi gelembung perlindungan yang holistik, bikin anak bisa kenal lingkungan barunya dengan 100% aman dan nyaman. Terus gimana nih prakteknya di lapangan? Nah, regulasi ini ngasih batas waktu yang super ketat buat sekolah. Ini semacam jaring akuntabilitas buat kita, para orang tua. Pertama, sekolah itu wajib, catat ya, wajib mensosialisasikan programnya ke kita maksimal 5 hari kerja sebelum MPLS mulai. Pelaksanaannya sendiri, itu 5 hari di minggu pertama tahun ajaran. Dan puncaknya, sekolah wajib ngasih laporan evaluasi ke kita paling lambat 30 hari kerja setelah acara selesai. Jadi kita nggak bakal ditinggal nebak-nebak gitu aja soal apa yang terjadi selama anak kita orientasi. Lanjut ke bagian kedua, menjamin keamanan dan membangun karakter siswa. Ini inti pendidikannya nih. Nah, kalau bingkai keamanannya udah jelas, terus apa sih yang sebenarnya diajarin ke anak-anak kita selama 5 hari itu? Sesuai pasal 14, udahlah, ucapin selamat tinggal buat tugas bawa barang-barang aneh yang gak masuk akal itu. Gantinya, anak-anak bakal diajarin gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan pagi ceria. Mereka juga bakal dibekali etika bermedia sosial, yang menurut saya ini krusial banget buat keamanan siber mereka sekarang. Contoh nyatanya nih, pembiasaan budaya senyum, salam, sapa. Anak-anak bakal dibiasain secara natural buat nyapa gurunya di gerbang, atau sekedar bilang makasih ke bapak ibu staf kebersihan. Bener-bener praktek tata krama dunia nyata kan? Semua pembiasaan positif ini sebenarnya punya satu tujuan besar, ngebangun fondasi karakter anak yang kuat. Bayangin aja, anak yang dari hari pertamanya udah merasa dihormati, ngerasa aman, dan diajarin sopan santun, pastinya mental mereka bakal jauh lebih siap dong buat ngerap pelajaran-pelajaran akademis ke depannya. Bener kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, daftar periksa persiapan orang tua. Waktunya kita yang siap-siap. Gini Bapak Ibu, walaupun sekolah punya tanggung jawab besar, kita juga nggak boleh pasif. Ada beberapa hal yang wajib kita checklist sebelum hari pertama anak masuk. Pertama, udah terima surat resmi jadwalnya belum? Udah tahu siapa aja panitianya? Terus, ini nih yang paling sering kelewat, konfirmasi metode komunikasi digitalnya. Pastiin Bapak dan Ibu udah join grup WhatsApp resmi atau download aplikasi portal sekolah, biar tetap update kegiatan anak secara real time. Oh iya, satu lagi, pastiin juga kita nyimpen kontak resmi buat pengaduan ya, buat jaga-jaga. Nah, ini bagian favorit saya, dan pastinya bakal meringankan beban pikiran dan dompet kita semua. Pasal 16 itu dengan sangat tegas melarang sekolah buat ngasih aturan seragam atau atribut yang memberatkan orang tua, baik secara materi maupun tenaga. Jadi lupakan deh tuh kewajiban begadang, bikin topi dari bola plastik, atau jahit-jahit tas dari karung goni. Sekolah dilarang keras loh ngebebanin kita sama hal-hal aneh yang gak ada urusannya sama pendidikan. Keren banget kan? Lanjut ke bagian keempat, zona nol toleransi buat pelanggaran. Ini bagian yang super tegas. Kalau kita lihat di pasal 21, batasnya itu hitam dan putih. Di satu sisi lingkungan itu wajib hukumnya buat positif, edukatif, dan menyenangkan. Di sisi kebalikannya, perpeloncoan, kekerasan, atau pungutan liar itu dilarang secara absolut. Nggak ada toleransi. Oh ya, aturan ini juga melarang keras pelibatan alumni sebagai panitia.
Kalaupun ada kakak kelas yang bantuin, mereka itu wajib punya rekam jejak kelakuan yang baik alias bersih dari riwayat kekerasan. Dan jangan salah, aturan ini tuh bener-bener ada giginya. Kalau sampai ada panitia, entah itu guru atau bahkan kepala sekolahnya sendiri yang nekat melanggar zona larangan tadi, Pasal 23 udah nyiapin sanksi yang nggak main-main. Mulai dari teguran tertulis, penundaan hak, dicopot dari tugasnya, sampai pemberhentian sementara atau tetap dari jabatannya. Intinya, sekolah nggak bisa lagi coba-coba main mata soal keamanan fisik dan mental anak kita. Nah, dengar semua jaminan tadi, pasti muncul dong pertanyaan di kepala kita. Terus, gimana caranya kita tahu kalau semua itu beneran jalan? Gimana cara kita mantau hasil MPLS dan perkembangan karakter anak kita? Jawabannya ada di bagian kelima, evaluasi dan transparansi laporan. Jadi ceritanya tidak langsung tamat begitu hari kelima MPLS selesai. Pasal 18 dan 20 mewajibkan kepala sekolah buat bikin evaluasi menyeluruh. Mereka harus ngecek nih, indikator keberhasilannya tercapai enggak, tantangannya apa aja di lapangan. Habis itu, laporan lengkapnya wajib disetorin ke kita para orang tua. Kayak yang udah sempat saya singgung tadi, mereka dikasih waktu maksimal 30 hari. Ini penting banget buat digarisbawahi ya Bapak Ibu, transparansi laporan ini adalah hak kita sepenuhnya. Coba deh perhatiin stempel resmi ini. Aturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di tahun 2026 ini bukan cuma sekadar imbauan manis atau saran basa-basi. Permen nomor 12 ini adalah mandat hukum. Negara secara resmi turun tangan buat menjamin hak anak kita dapat masa orientasi yang aman, sekaligus ngejamin hak kita sebagai orang tua buat selalu dilibatin secara transparan. Sebagai rangkuman, ya, sekolah emang punya kewajiban hukum yang ketat buat mendidik, ngejaga keamanan fisik dan cyber, sampai ngasih laporan ke kita. Tapi keberhasilan anak kita itu sebenarnya dibangun di atas kerjasama antara sekolah dan keterlibatan aktif kita di rumah. Kalau kita paham hak-hak ini dan terus bangun komunikasi yang positif sama pihak sekolah, kita tuh ibarat ngasih jaring pengaman ekstra buat anak kita. Jadi, pertanyaan penutupnya untuk Bapak dan Ibu, sudah siapkah bermitra sama sekolah buat ngelindungi langkah pertama anak kita? Dengan info yang udah kita bedah bareng hari ini, posisi kita sekarang bukan cuma penonton, tapi mitra strategis buat sekolah. Yuk lebih proaktif nanya jadwal, aktif di grup chat komunikasi digital sekolah, dan coba deh pancing anak kita cerita soal kebiasaan baik apa aja yang mereka pelajari di sekolah hari ini. Selamat nyiapin masa sekolah yang seru dan aman buat si buah hati.